Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 11 SMA. Nah, ini kita lanjut materi kimia. Ini kita akan bahas reaksi logam dengan asam oksidator. Sebelumnya kita udah belajar penggaraman bagian kedua. Pada penggaraman bagian kedua kita sudah pelajari, yaitu logam ditambah asam menghasilkan garam ditambah gas H2. Nah, tapi di situ ada syarat supaya reaksi itu bisa berlangsung, ya. Syaratnya apa? Syaratnya logamnya mesti logam aktif. Logam aktif itu adalah logam yang terletak di sebelah kiri H dalam deret keaktifan logam. Apa-apa saja itu logamnya kita sudah pelajari, ya. Logam-logam yang terletak di sebelah kiri H dalam deret keaktifan logam. Nah, itu adalah logam-logam yang bisa bereaksi dengan asam kuat encer. Nah, untuk logam yang di sebelah kanan H dalam deret keaktifan logam, dia tidak bereaksi. Logam-logam itu yang di sebelah kanan H itu, yang disebut logam tidak aktif, itu tidak bisa bereaksi dengan asam kuat encer. Nah, untuk bisa melarutkan logam-logam yang di sebelah kanan H itu, maka kita bisa gunakan asam oksidator. Nah, adik-adik jangan lupa sebelum nonton video ini, tonton dulu video penggaraman bagian kedua supaya bisa nyambung, ya. Nah, di sini kita perlu tahu asam oksidator itu apa saja. Asam oksidator itu ada 3. Yang pertama yaitu asam sulfat pekat. Kemudian yang kedua asam nitrat encer. Dan yang ketiga adalah asam nitrat pekat. Nah, asam-asam ini kalau kita reaksikan dengan logam, maka nanti akan mengalami penguraian. Asam sulfat pekat ini akan terurai menjadi H2O, kemudian gas SO2. Gas SO2 dan ON. Jadi gas yang dihasilkan di sini bukan gas hidrogen, ya, tetapi tergantung asam oksidatornya. Kalau asam oksidatornya asam sulfat pekat, maka yang dihasilkan adalah gas SO2. Kalau asam oksidatornya asam nitrat encer, maka gas yang dihasilkan adalah gas NO. Kemudian kalau asam oksidatornya asam nitrat yang pekat, maka gas yang dihasilkan adalah gas NO2. Nah, itu dia. Kemudian perbedaan yang lain, ya, selain gasnya, yaitu pada garamnya. Pada reaksi logam dengan asam menghasilkan garam dan gas H2, bilangan oksidasi logam pada garam tersebut adalah bilangan oksidasi yang rendah. Tetapi nanti di sini, bilangan oksidasi logam pada garam yang dihasilkan adalah bilangan oksidasi yang tinggi. Sebagai contoh, misalnya besi, Fe. Besi itu bilangan oksidasinya ada positif 2, ada positif 3. Kalau besi kita reaksikan dengan asam kuat encer, misalnya dengan HCl, maka pada garamnya besi itu nanti bilangan oksidasinya positif 2. Tetapi kalau dengan asam oksidator ini, maka pada garamnya besi bilangan oksidasinya mesti positif 3. Ya, supaya lebih jelas, sekarang kita langsung lihat ke contohnya, ya. Misalnya begini, saya reaksikan Cu. Nah, dengan HCl. Nah, karena Cu ini termasuk logam yang di sebelah kanan H dalam deret keaktifan logam, maka Cu tidak akan bisa bereaksi dengan HCl. Nah, karena HCl ini bukan asam oksidator, ya. Nah, supaya Cu bisa bereaksi dengan asam, atau kalau kita ingin melarutkan Cu dalam asam, maka asamnya mesti kita ganti dengan salah satu dari asam oksidator ini. Contoh, ya, kita misalnya diminta membuat reaksi antara logam tembaga dengan asam nitrat yang encer. Nah, ini gimana cara membuatnya, cara membuat persamaan reaksinya. Nah, ada tahap-tahapnya. Langkah pertama, kita tulis dulu penguraian asam oksidatornya. Asam oksidatornya asam nitrat yang encer. Nah, kalau asam nitrat encer, maka inilah reaksi penguraiannya.
Jadi kita tulis dulu reaksi penguraian dari asam nitrat encer atau dari asam oksidatornya. Nah, jadi di sini reaksinya HNO3 yang encer ini akan terurai menjadi H2O ditambah gas NO. Ingat kalau dia asam nitratnya encer, gasnya gas NO. Ditambah dengan ON. Nah, ini langkah pertama itu kita buat dulu reaksi penguraian asam oksidatornya. Langkah kedua, kita reaksikanlah logamnya Cu dengan ON. Nah, maka terbentuklah oksida. Cu, bilangan oksidasinya itu ada positif 1, ada positif 2. Nah, di sini yang kita gunakan yang tinggi, maka Cu-nya Cu positif 2. Sehingga nanti oksidanya bukan Cu2O, tetapi CuO. Jadi, langkah pertama tadi kita buat reaksi penguraian asam oksidator. Kemudian, langkah kedua kita reaksikan ON dengan logamnya, terbentuklah oksida logamnya. Lalu tahap yang ketiga, oksida logamnya CuO ini. CuO, oksida logamnya, kita reaksikan dengan asamnya, asam nitrat encer. Nah, ini kembali kita ke reaksi oksida basa tambah asam menghasilkan garam ditambah air. Apa garamnya? Yaitu CuNO3 2 kali ditambah H2O. Nah, coba kita setarakan yang ini ya. Ini NO3-nya ada 2 kali 2. Nah, sekarang kita jumlahkan ketiga reaksi ini. Jumlahkan ketiga-tiganya. Untuk menjumlahkan ketiga-tiganya, langkah pertama kita samakan dulu jumlah ON-nya. Nah, itu. Langkah pertama samakan dulu jumlah ON-nya. Ini ON-nya ada 3, ini ada 1. Maka yang ini kita kali 3. Nah, berarti sini sudah habis. Berikutnya, kita samakan oksida logamnya. CuO-nya di sini ada 3, ini 1. Maka ini kita kali dengan 3. Habis CuO. Nah, sekarang yang tersisa kita jumlahkan. Ya. Jadi, 3Cu ditambah. Nah, lihat HNO3-nya ada berapa? 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. 8 HNO3. 8 HNO3. Menghasilkan, nih garamnya, 3Cu NO3 2 kali. Ditambah, lihat, gasnya, berapa gasnya? Ini 2NO. Ini adalah gasnya. Dan H2O ada berapa? 3 tambah 1, 4 H2O. Nah, maka reaksinya sudah setara, sudah selesai. Ya, jadi itu reaksi antara logam dengan asam oksidator. Baik, sekarang coba kita lihat soal yang lain. Misalnya kita diminta menuliskan reaksi antara perak dengan asam sulfat yang pekat. Nah, coba tuliskan reaksi perak dengan asam sulfat pekat. Kalau perak kita reaksikan dengan asam sulfat encer, maka tidak akan bereaksi. Sebab perak Ag terletak di sebelah kanan H dalam deret keaktifan logam. Tapi karena dengan asam oksidator, bereaksi. Nah, gimana hasil reaksinya? Ingat urutan pertama tadi? Kita harus tulis dulu reaksi penguraian asam oksidatornya. Di soal ini, asam oksidatornya asam sulfat pekat. Nah, ini reaksinya. Berarti pertama kita tulis reaksi penguraian asam sulfat pekat. H2SO4 pekat. Ini menghasilkan H2O liquid ditambah SO2. Nah, ini gasnya ditambah ON. Nah, berikutnya langkah kedua apa? Kita ikuti urutan tadi. Langkah kedua, reaksikan logamnya dengan ON. Berarti Ag logamnya kita reaksikan dengan ON. Maka membentuk oksida. Ag bilangan oksidasinya cuma satu macam, positif 1 saja. Maka oksidanya adalah Ag2O. Supaya setara, ini kita kali dengan 2.
Oke. Berikutnya langkah ketiga, reaksikan oksidanya ini dengan asamnya. Berarti kita reaksikan Ag2O dengan asamnya H2SO4. Nah, apa hasilnya ini? Nah, ingat, hasilnya oksida logam ditambah asam, hasilnya adalah garam ditambah air. Garamnya Ag2SO4 ditambah H2O. Nah, setarakan ya. Udah setara dia. Oke, sekarang kita jumlah. Ingat tadi supaya bisa dijumlah, pertama samakan dulu ON. Nah, kebetulan sudah sama, langsung coret. Samakan oksidanya, sudah sama-sama satu. Coret langsung. Berarti hasil akhirnya adalah 2Ag ditambah. Nah ini, 1 tambah 1. 2H2SO4. Menghasilkan Ag2SO4 ditambah H2O ada berapa? 1 tambah 1, 2. 2H2O ditambah SO2. Di sini gasnya adalah gas SO2. Oke. Baik, kita tambah lagi contoh soal yang lain ya. Nah, misalnya ini ada Fe, logamnya sekarang Fe, besi. Fe kita reaksikan dengan asam oksidator. Asam oksidatornya asam sulfat pekat lagi. Nah, seandainya Fe kita reaksikan dengan asam sulfat encer, seandainya ini saya ganti dengan asam sulfat yang encer. Nah, ini ya biar nanti adik-adik bisa bandingkan. Saya ganti ini dengan asam sulfat encer. Nah, besi karena dia terletak di sebelah kiri H dalam deret keaktifan logam, maka dia bisa bereaksi dengan asam sulfat encer. Hasilnya adalah FeSO4 ditambah gas H2. Nah, ini yang kita pelajari pada penggaraman sebelumnya. Jadi ini gasnya gas H2. Nah, tapi kalau kita ganti, ya kita ganti asamnya dengan asam sulfat pekat yang merupakan asam oksidator. Nah, maka di sini akan terjadi perbedaan. Yang pertama garamnya, yang kedua gasnya. Garamnya gimana? Nah, kalau di sini reaksi logam ditambah asam menghasilkan garam ditambah gas H2, bilangan oksidasi logamnya yang rendah. Tapi kalau pada reaksi logam dengan asam oksidator, maka bilangan oksidasi logam pada garamnya harus yang tinggi. Fe bilangan oksidasinya ada dua macam. Ada positif 2 dan ada positif 3. Artinya di sini dia positif 2. Tapi nanti di sini Fe-nya mesti positif 3. Gimana cara mendapatkannya? Coba kita perhatikan ya. Jadi urutan pertama tadi cara kerjanya, kita buat dulu reaksi penguraian asam oksidatornya. Jadi langkah pertama, asam oksidatornya kita uraikan dulu. Asam oksidatornya di sini asam sulfat pekat. Nah, gimana tadi penguraiannya? Ini akan menjadi H2O. H2O itu liquid ditambah SO2 ini gas ya, ditambah ON. Nah, sudah setara belum? Coba kita lihat. O-nya ada 4, 1 tambah 2, ini dihitung 1, 4, udah sama. Langkah pertama kita buat reaksi penguraian asamnya. Langkah kedua kita reaksikan ON ini dengan logamnya. Nah, Fe kita reaksikan dengan ON. Nah, Fe bilangan oksidasinya ada positif 2, ada positif 3. Tapi di sini yang terjadi adalah Fe yang positif 3. Sebab asamnya asam oksidator. Sehingga hasilnya Fe2O3. Kalau Fe positif 2, hasilnya FeO. Nah, setarakan. Ini Fe-nya 2 dikali 2, O-nya ada 3 kali 3. Langkah ketiga, kita reaksikanlah oksida logam ini dengan asamnya. Nah, Fe2O3 kita reaksikan dengan asam sulfatnya. Ingat, oksida logam ditambah asam menghasilkan garam ditambah gas H2. Apa garamnya? Tentu garamnya adalah Fe2SO4 3 kali, ditambah H2O ya. Oksida logam tambah asam menghasilkan garam ditambah air. Nah, H2O.
Nah, setarakan. Fe-nya 2 sudah sama. SO4-nya ada 3, maka ini kita kali 3. Kita hitung H-nya 6 dikali 3. Sekarang kita tinggal jumlah. Nah, syarat supaya bisa dijumlah tadi, yang pertama ON-nya harus sama. Yang kedua oksida logamnya mesti sama. ON di sini ada 3, ini 1, ini kita kali 3. Nah, ini Fe2O3-nya sudah sama, berarti sudah bisa kita coret. Ini habis, yang ini habis. Berarti hasilnya 2Fe ditambah, ini H2SO4-nya ada berapa ini? 3. Ini 3 tambah 3. Berarti 6 H2SO4 ya, menghasilkan ini garamnya Fe2SO4 3 kali ditambah gas SO2. Nih, 3 SO2, gasnya adalah SO2 ditambah H2O-nya. 3 tambah 1, 4 H2O ya. Ini 3 tambah 3, 6 H2O. Nah, jadi jelas perbedaan reaksi logam besi dengan asam sulfat encer dengan reaksi logam besi dengan asam sulfat pekat. Ini asam oksidator, ini asam kuat encer. Jadi sudah jelas bedanya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas contoh soal yang berhubungan dengan perhitungan. Jadi ingat, semua logam bisa direaksikan dengan asam oksidator, baik yang di sebelah kiri H maupun yang di sebelah kanan H dalam deret keaktifan logam. Kecuali ini ya, kecuali PT dan AU, platina dan aurum. Platina dan aurum ini logam yang tidak larut dalam asam kuat encer dan asam oksidator. Jadi PT dan AU, platina dan aurum, ini hanya bisa larut dalam aqua regia, ya, yaitu yang biasa disebut air raja, campuran asam nitrat dengan asam klorida, dengan perbandingan 3:1. Jadi logam-logam lain, kalau direaksikan dengan asam oksidator, cara membuat reaksinya seperti ini. Baik logam yang di kanan H maupun yang logamnya di kiri H. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan perhitungan, ya. Nah, di sini sebanyak X gram logam perak dilarutkan dalam larutan asam nitrat encer. Jika dihasilkan 2,24 liter gas pada keadaan STP, tentukan nilai X, artinya berapa gram peraknya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus membuat dulu persamaan reaksi antara perak dengan asam nitrat encer, di mana asam nitrat encer ini merupakan asam oksidator. Nah, cara membuat reaksinya, urutan pertama kita buat dulu reaksi penguraian asam oksidatornya. Dalam hal ini, asam nitrat encer. Nah, asam nitrat encer ini kalau diuraikan, dia nanti akan terurai menjadi H2O, kemudian gasnya adalah gas NO. Kalau asam nitrat pekat, dia gas NO2, kalau asam nitrat encer, gas NO, ditambah ON. Ini gasnya. Nah, kemudian kita setarakan, hanya 2 kali 2 di sini. N-nya ini 2 dikali 2 ini. Tinggal kita hitung oksigennya, ini 6. 1 ditambah 2, 3. Maka ini kita kali dengan 3. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita reaksikan ON ini dengan logamnya. Logam perak, Ag. Kita reaksikan dengan ON, maka terbentuklah oksidanya, yaitu Ag2O. Karena perak itu bilangan oksidasinya positif 1 dan O itu min 2. Kemudian langkah berikutnya, kita reaksikan oksidanya dengan asamnya. Ag2O ditambah HNO3. Oksida logam ditambah asam menghasilkan garam ditambah air. Garamnya AgNO3 ini tambah H2O.
Nah, kita setarakan. Ag-nya ada 2 kali 2. Berarti ini N-nya kali 2. Hanya sudah sama. Oke. Sekarang kita jumlah. Nah, tadi untuk menjumlahkan kita bilang apa yang harus disamakan dulu. Yang pertama ON-nya, baru oksida logamnya. ON-nya samakan. Ini 3, ini 1 kali 3. Nah, ini oksidanya 3, ini 1 kali 3. Maka oksidanya habis, ON-nya juga habis. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2. 6 Ag. 6 Ag. Ditambah HNO3-nya ada berapa ini? 3 kali 2. 6 tambah 2. 8 HNO3. 8 HNO3 menghasilkan 3 dikali 2. 6 AgNO3. Gasnya 2NO. Kemudian H2O-nya 3. Ini 3 tambah 1. 4 H2O. Nah, ini gas. Nah, sekarang kita sudah ketemu reaksinya. Di soal dikatakan dihasilkan 2,24 liter gas. 2,24 liter gas. Yang jadi pertanyaan, berapa gram massa peraknya? Untuk menentukan massa perak, kita cari dulu molnya. Dari mana kita dapat mol perak? Tentu berdasarkan mol gasnya. 2,24 liter pada keadaan STP supaya jadi mol, kita bagi dengan nilai volume molar, yaitu 22,4. Maka dapatlah kita 0,1 mol. Ini adalah mol NO. Lalu mol Ag-nya berapa? Nah, kita gunakan perbandingan koefisien. Mol NO banding mol Ag itu adalah 1:3. Artinya mol Ag itu 3 kali dari mol NO. Atau bisa kita hitung dengan cara koefisien Ag 6 dibagi koefisien NO 2 dikali mol NO 0,1 mol. Maka kita peroleh Ag-nya 0,3 mol. Nah, itulah mol Ag. Berapa masanya supaya jadi massa? Kita kali dengan ARAG. ARAG itu 108 kali 108. Maka 32,4 gram. Ini dia jawabannya. Oke. Nah, kita bahas soal yang terakhir. Adik-adik jangan lupa klik tombol like